Tafsir Al-Maudhu'i atau Tafsir Al-Quran Tematik. Pendengar, untuk melejitkan pengetahuan dan pemahaman Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemudahan. Tafsir Maudhu'i atau disebut tematik adalah karya para ahli tafsir Indonesia untuk memberikan jawaban terhadap problem dalam masyarakat melalui petunjuk Al-Quran. Dan memakan waktu 5 tahun dalam menyusunnya dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kini hadir buku petunjuk bagi kehidupan manusia, 11 jilid hardcover, 3.652 halaman yang akan menuntun kita memahami keindahan ajaran Islam dan langsung bisa dipraktekkan. Dan kami akan bahas, di studio sudah hadir Ustadz Eko Pamuji selaku konsultan penerbit PT Lentera Ilmu Ma'rifat yang akan membedah buku ini. Saya Swiryo akan bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Eko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah. Khair. Baik. Sehat walafiat. Pagi ini pagi yang cerah ya. Tadi betul, cerah betul. Tadi sampai lebih duluan ya. Oh iya, biasalah. Sebelum subuh sudah sampai Jakarta. Sebelum subuh sampai Jakarta ya, karena memang spesial di luar kota untuk ya. Acara ini. Oke, baik. Nah, tentu saja kabar yang juga nggak kalah spesialnya yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Eko. Kita sambil ngopi ya Pak Eko ya. Siap. Silakan. Nah, oke, Pak Ustadz, apa tafsir Maudhu'i dan mengapa kaum muslim perlu membaca buku ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih buku ini. Nah, ini untuk netizen ya yang melihat siaran ini melalui YouTube atau Instagram dan Facebook Live-nya. Silakan Anda bisa lihat ini bukunya, ada 11 jilid ya Ustaz. Ya, betul. Ada 11 jilid. Nah, bahasanya silakan Ustaz disampaikan ke pendengar kita. Terima kasih Mas Firyo, dan saya ucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar El Sinta yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya menjelaskan maksud atau kandungan ayat-ayat suci Al-Quran itu, apalagi dalam konteks kekinian, itu perlu dijelaskan oleh para ulama. Ini yang pertama harus kita ketahui. Nah, bertahun-tahun ya, khusus untuk program pembahasan buku tafsir Maudhu'i ini, yang punya makna mudahnya adalah bagaimana menafsirkan Al-Quran untuk ditarik kepada konteks kekinian sehingga bisa diamalkan. Nah, itu kalau bahasa saya mudah-mudahan gampang ditangkap ya. Itulah sebenarnya urgensi tafsir Maudhu'i, Mas Wiryo. Jadi kan ayat-ayat Al-Quran tuh keunggulannya luar biasa ya. Ya, kalau satu ayat yang saya baca misalnya ya, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli bihadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sekiranya manusia dan jin, ini ahli sastranya, ahli geologinya, ahli antariksanya, semuanya berkumpul untuk menyusun yang semisal Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, tidak akan mungkin bisa. Ya, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka itu berupaya ya untuk bahu-membahu kerjasama begitu. Nah, begitu juga ternyata bahasa Al-Quran itu spesifik. Kemudian uslubnya itu sangat tinggi. Uslub itu gaya bahasa. Nah, gitu. Nah, makanya makanya gini Mas Suryo, banyak kan orang memandang Islam itu ya persis seperti gajah itulah. Ya, kadang-kadang ada kena kakinya, makanya mereka mengatakan begini gitu ya. Kadang atau lihatnya belalainya gitu. Betul, kayak ibarat orang buta begitu. Nah, tafsir Maudhu'i atau tafsir Al-Quran tematik ini upaya memahamkan masyarakat. Kenapa kok masyarakat? Karena nggak peduli dengan dia itu ngerti bahasa Arab apa enggak. Padahal itu kan bahasa Arabnya sulit ya. Nah, maka ini sasarannya itu, yang bisa membacanya itu tidak peduli siapa. Pokoknya masyarakat. Nah, masyarakat siapa? Ini spesial, buku ini ditulis oleh para pakar tafsir Indonesia dan juga ahli ulumul Quran. Saya katakan cocok di Nusantara. Nah, kenapa saya bilang Nusantara? Karena ternyata buku tafsir Maudhu'i ini laris manis di Singapura, Mas Suryo. Singapura laris ya? Betul. Tentu Brunei mengikuti dan Malaysia pasti. Kenapa? Karena ternyata buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oh, jadi selain bahasa Indonesia ada bahasa Inggris kan juga? Aslinya bahasa Indonesia nih, aslinya ya. Aslinya karena yang ngarang adalah Indonesia. Betul. Lah, dahsyat lagi ternyata diterjemahkan juga ke dalam bahasa Arab.
Oh, Keren toh? wah. Nah, Jadi bahasa Inggris juga bahasa Arab ya? betul sekali. Nah, oleh karena itu, kenapa kok sampai seperti itu? Karena memang ulama Indonesia itu terkenal dalam menyampaikan dakwah itu luar biasa dahsyat, lembut, menyasar ke semua kalangan dan semua lapisan. Itulah upaya yang luar biasa ini, yang nanti total bukunya ada 11 halaman, 11 jilid maksud saya, 11 jilid. Itu tema-temanya mencakup seluruh dimensi kehidupan, terutama permasalahan yang ada di Indonesia khususnya dan di wilayah Asia Tenggara khususnya ya. Karena apa? Karena Islam ini kan sekali lagi saya bilang kadang-kadang menangkapnya itu sempit. Efek dari apa itu? Karena belajarnya tidak melalui ulama atau mohon maaf belajarnya itu tergesa-gesa. Nah, itu. Sehingga untuk menghindari hal-hal itu, maka diciptakanlah, diupayakan buku yang 11 jilid ini yang tema-temanya itu menyangkut masalah sosial, kemudian masalah ekonomi, kemudian juga masalah lingkungan, juga masalah komunikasi yang saat ini sangat perlu diketahui. Ini betul. Gitu ya. Ya, kalau saya lihat Pak Ustadz, dari jilid ada 11 jilid ya. Masing-masing jilid ini bab judulnya ini agak berbeda memang dari buku-buku serupa yang pernah saya baca. Nah, di sini ada bab khusus untuk komunikasi dan informasi. Itu di jilid 3. Kemudian jilid 2 itu tanggung jawab sosial. Nah, ini berkaitan dengan kepekaan sosial kita itu gitu dia. ya. Nah, kemudian pembangunan generasi muda. Ini sangat penting nih. Nah, generasi muda, mempersiapkan generasi muda gitu ya. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, silakan Pak Ustadz. Jadi ini buku yang sangat tepat sekali untuk kita miliki. Betul, kira-kira begitu ya. Iya. Itulah tafsir Maudhu'i. Jadi jangan digambarkan sebagai tafsir yang tulisannya itu susah dibaca. Dan tidak melulu soal kita belajar agama terus, tidak di situ ya. Agama itu kan menaungi semuanya. Ibaratnya kalau cahaya itu masuk ke relung-relung ruang-ruang di mana itu ada tidak tersingkap oleh tabir, cahaya bisa masuk. Nah, dan tabir kita itu kan kabut-kabut pemikiran yang salah, maka muncullah ekstremisme misalnya ya. Nah, kemudian kabut-kabut pemikiran yang pemahamannya sempit menimbulkan Islam itu menjadi kayak baju itu dipakai sempit. Padahal nggak demikian. Itulah gambaran sementara seperti itu. Nah, secara fisik buku ini bagaimana gambarannya, Pak Ustadz? Ya, baik. Bagi yang nonton di YouTube ya, bisa dilihat ya bahwa buku ini dominasi warnanya adalah biru dongker ya. Biru dongker, ada tulisan tafsir Maudhu'i, atasnya At-Tafsirul Maudhu'i pakai tulisan timbul juga, putih ya. Bisa dilihat ya. Kemudian tafsir Maudhu'inya keemasan ini, keemasan. Warnanya keemasan. Nah, buku ini dicetak dengan kuat ya karena dijilid dan dijahit. Hardcover sudah pasti ya. Jadi sebelum dijilid dijahit dulu ya. Dijahit dulu sehingga insya Allah kuat. Dan menggunakan kertas matte paper 120 gram. Wah, pantesan berat ya bukunya ya. Betul. Ini dan ada 16 kilo ya. Ada 16 kilo. Saya lihat ya Pak Ustadz ya. Silakan. Wow, ini isinya juga halus, tebal. Betul. Sepertinya kalau kena air tinggal tinggal dilapas ya. Pakai tisu sudah. Enggak merusak ya. Tidak akan menimbulkan gelembung. Nah, kan biasanya gitu. Betul. Memang didesain untuk jangka panjang. Jadi tafsir Maudhu'i ini adalah penjelasan dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, di sini sudah dipilihkan tema-tema yang dipilih sesuai dengan permasalahan umat saat ini ya, khususnya di Indonesia dan Asia contoh Tenggara nih, gitu ya. Contoh Pak Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil presiden itu kan selalu menyerukan kalau haji mbok jangan berkali-kali gitu ya. Nah, misalnya ya. Kenapa? Karena ternyata urutan haji itu yang ngantri sangat banyak. Betapa yang menginginkan itu setiap jiwa. Nah, padahal kuotanya kan terbatas tuh. Nah, itu dibahas, ternyata sudah dibahas di sini. Di mana? Di jilid 2 tanggung jawab sosial. Kesalehan sosial tadi ya. Itu dia, kesalehan sosial. Jadi Islam itu kan selalu orang mengatakan ini bukan hadis ya. Alamin begitu ya. Itu namanya rahmat itu yo kasih sayang ya. Tidak hanya diri sendiri. Jangan karena wah saya banyak nih gitu betul. Bingung mau ngabisin. Saya haji lagi lah bolak-balik gitu ya. Itu dia, itu misalnya. Kemudian masalah kedokteran juga gitu. Ada juga? Iya, kemarin itu ada yang seorang dokter pesan lebih dari 1 set. Kenapa? Karena di jilid 7 itu menyangkut pembahasan tentang masalah cloning ya. Transplantasi organ tubuh, transfusi darah, telaah fikihnya itu kayak apa gitu.
Ini dokter perlu memahami ini, terus termasuk operasi plastik dan ganti kelamin itu kayak apa gitu ya, dan seterusnya. Ini jadi dari tinjauan hukum Islamnya seperti ya, hukum dari itu ya? Ya tidak hanya hukum. Jadi yang sekarang masih problem itu diungkap di sini. Nah, ada yang belum finish loh. Contoh belum finish itu apa? Orang memahami terkait masalah aborsi misalnya ya. Yeah. Aborsi itu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Nah, dalam tapi perspektif hukum Islam kan. Nah, itu kaitannya dengan penafsiran Al-Qur'an oleh para pakar, itu dikumpulkan ayat-ayat tentang Al-Qur'an dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Nah, sehingga ini menjadi pedoman bagi para bidan. Sebagai gambaran saja Pak Ustadz, tidak bermaksud untuk menggali lebih jauh, tetapi gambarannya ketika aborsi dibahas dalam perspektif hukum Islam misalnya, maka tidak menutup kemungkinan aborsi juga dibolehkan dalam kondisi tertentu. Nah, itu dia. Nah, itu yang akan dijabarkan. Tapi kita tidak membahas terlalu dalam ya. Artinya ada hal-hal yang dibahas berkaitan dengan yang masih problematis itu ada. Makanya ini kita bilang, wah, ini keren banget bukunya Pak Ustadz. Jadi gimana nih sekarang pendengar yang ingin memiliki buku ini, bagaimana cara memilikinya Pak Ustadz, dan harganya berapa? Karena biasanya kalau sama saya itu harus ada bonus, harus ada diskon. Siap. Untuk pendengar saya itu harus begitu gitu ya. Siap. Nah, oke, silakan Pak Ustadz. Buku ini kalau ini kan juga bagi yang mengerti, itu kan setiap sekolah juga harus punya sebenarnya buku ini. Ya, karena menyangkut berbagai bidang ilmu ya. Itu harga asli kalau di SIPLA itu Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Itu bisa dicek harganya 5.500.000. Nah, cuman saya tidak pernah memakai harga itu spesial di talk show, yaitu menjadi 4.950.000. Itu pun untuk pagi ini, untuk spesial 35 pembeli tunai pertama saat talk show. 35 pembeli tunai? Saat talk show ini ya, akan kita diskon 2 kali ini. 2 kali ini perlu dicatat nih. Yang pertama adalah 1.050.000 plus 100.000. Kenapa? Karena yang 100.000 itu dari saya. Bukan dari saya lah ya. Jadi 1.050.000 itu kan diskon resminya itu dari penerbit ya. Nah, sehingga mudahnya saja dari 5.500.000 itu menjadi 3.800.000 rupiah. Menjadi 3.800.000 rupiah. Siapa cepat dia dapat untuk 35 pembeli tunai pertama. Nah, sehingga silakan ambil HP Anda, kemudian ketik Al-Sinta, ketik nama ya, kemudian alamat lengkap, karena bukunya akan dikirim duluan biasa oleh penerbit ya, dikirim duluan RT RW dan ancar-ancarnya. Cantumkan tunai untuk mendapatkan diskon double. Diskon double itu 1.050.000 plus 100.000. Jadi diskonnya menjadi 1.050.000. Sehingga netnya menjadi 3.800.000, masih ada bonusnya yang dikendaki Mas Weryo ini. Iya dong, harus ada bonus lagi. Apa bonus lainnya? Nah, bonusnya itu akan kita kasih Al-Quran Jumbo, Al-Khabir. Al-Quran Jumbo? Betul. Maksudnya Jumbo itu ukurannya gitu? Nah, ukurannya 27 kali 38 cm. 27 kali 38 cm. Itu Al-Quran ada terjemahnya ya. Jadi Al-Quran terjemahan, mushaf Al-Quran. Terjemah. Jadi kanannya itu di tepi itu sekitar 5 cm lah ya. Nggak sampai 5 cm. Itu terjemahannya. Itu terjemahan yang paling kanan gitu ya. Iya, betul. Tapi di dalamnya itu ada terjemah perkatanya juga. Al-Quran terjemahan perkata gitu ya. Silakan kasih namanya apa. Ya? Betul, detail. Lebih detail lagi Mas Suryo, di situ bonusnya itu ada juga wakaf dan ibtidak. Wakaf ibtidak itu kapan menghentikan bacaan dan kapan memulai bacaan. Nah, gitu. Gitu. Contohnya Pak Ustaz. Contohnya wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu dilanjutkan qalu ataj'alu fiha atau diulangi dari belakangnya gitu. Ada penjelasannya. Ada penjelasannya gitu ya. Ini misalnya aja, ini nanya mendadak, untung saya hafal ayatnya. Nah, itu untuk siapa? Untuk 35 pembeli tunai pertama. Jadi saya ulangi Pak Ustaz, supaya pendengar ini ya. Jadi untuk 35 pembeli tunai pertama, ya 35 ya yang tunai, maka dari harga 5 juta sekian tadi, maka akan mendapat diskon spesial 1.050.000 rupiah plus 100.000 rupiah. Itu dari kantong Pak Ustadz Eko lah ya. 100.000, jadi 1.150.000 begitu ya. Jadi pendengar yang ingin memiliki buku ini bisa membayar hanya
cukup membayar Rp3.800.000 untuk buku satu set. Satu set, 11 ada jilid. 11 jilid dengan tebal halaman berapa tadi, sekitar 3.000 ya? Ya. 3.652 halaman. Ya. 11 jilid. Nah, kalau pendengar yang melihat di tayangan live YouTube, Instagram atau Facebook kita, ini penampakan bukunya ya. Ini penampakan bukunya. Apa saja yang dibahas dalam buku itu? Pertama, tadi mengenai tanggung jawab sosial. Pertama tentu Al-Quran dan kebinekaan. Kemudian ada tanggung jawab sosial, komunikasi dan informasi. Kemudian ada Al-Quran dan kenegaraan ya. Kemudian jihad, makna dan implementasinya. Kemudian tadi yang baru kita bahas, Al-Quran dan isu-isu kontemporer. 1 ya, jilid ke-7. Nah ternyata ya, itu ini paling ada, tebal itu. Paling tebal itu ya. Nah, itu yang paling tebal karena ada banyak kajian tentang kesehatan, kedokteran dan sebagainya. Ya, begitu ya. Ya. Oke, jadi cara mendapatkannya gampang. Ketik nama, ketik El Sinta, kemudian spasi nama, spasi alamat, tunai atau angsuran, kirim ke 0813 2918 2022. Tadi selain diskon potongan harga ya Pak Ustadz ya. Yang untuk 35 pembelian tunai pertama, maka Anda juga dapat bonus lainnya. Betul, yang betul, dijanjikan betul. adalah Mushaf Al-Quran, terjemahan perkata 2 bahasa ya. Ya, jumbo ya. Jumbo. Ini ukuran besar, kalau udah jumbo itu udah besar aja ya. Jumbo ya. Oke. Bahasanya cuma bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia aja. Oh, oke. Nggak maksudnya ada Arabnya di situ kan? Oh, pasti. Pasti. Latinnya ya. Iya, Latinnya kan ada. Gitu ya. Jadi ke 0813 2918 2022 itu nomor telepon untuk. Iya, ini baru disebut ya. Mungkin perlu diulang ini. 0813 2918 2022. Di apa namanya itu diutamakan WhatsApp ya. WhatsApp karena nanti bukti kirimnya kita kirim lewat WhatsApp bahwa buku telah dikirim gitu ya. Itu untuk menyambung komunikasi kita gitu. Betul. Pak Ustadz, kalau pendengar saat ini dalam perjalanan nggak sempet WhatsApp kan ya, miss call aja. Miss call aja itu nanti maksudnya. tim saya akan akan membalas ya. Betul. Akan jadi membalas, ya. cukup miss call saja di nomor itu ya Pak Ustadz. 0813 2918 2022 gitu ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya Pak Ustadz ya. Siap. Dan pendengar tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan mengulas berbagai hal berkaitan dengan Al-Quran tematik tersebut. Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran tematik. Untuk melejitkan pengetahuan dan pemahaman Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemudahan. Tafsir Maudu'i tematik adalah karya para ahli tafsir Indonesia untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem dalam masyarakat melalui petunjuk Al-Quran. Memakan waktu 5 tahun dalam penyusunannya dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kini hadir buku petunjuk bagi kehidupan manusia, 11 jilid hardcover, 3.652 halaman yang akan menuntun kita memahami keindahan ajaran Islam dan langsung bisa dipraktekkan. Ikuti pembahasannya dalam Radio Talk bersama Ustadz Eko Pamuji, selaku konsultan penerbit PT Lentera Ilmu Makrifat yang akan membedah buku ini. Senin, 11 September 2023 pukul 8 pagi. Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran tematik. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran tematik, buku rujukan memahami Islam yang utuh, luas dan luas, solusi problematika umat saat ini. Kami masih bahas bersama Ustadz Eko Pamuji, konsultan PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, karena tadi mungkin Anda sudah sedikit mendengar ya, penjelasan disampaikan Ustadz Eko bagaimana isi Al-Quran tematik ini. Harganya itu harga normal 5 jutaan ya, sekitar 5 jutaan ya. Iya, kalau di SIP lah ya. Di SIP ya. Cuman kalau kita langsung sampaikan itu 4.950. 4.950 betul. 4.950. 4.950.000 rupiah, ada 11 jilid, 3.652 halaman, bukunya tebal betul ya. Nah kemudian untuk 35 pembeli tunai pertama saat berlangsung talkshow ini, maka Anda dapat diskon spesial Rp1.050.000 plus Rp100.000 ya. Jadi
Anda cukup membayar Rp3.800.000. Itu untuk 35 pemesan tunai pertama. Nah, kemudian Anda juga dapat bonus mushaf Al-Quran Jumbo. Ya, Al-Khabir ukuran 27 kali 38 cm. Ini ukuran yang besar sekali, kemudian tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, nanti di paling kiri itu terjemahannya ada di situ. Itu ya, Ustaz ya. Iya, iya. Nah, kemudian bagaimana cara pemesanannya? Nah, cara pemesanan, ketik El Sinta, lalu spasi nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0813 2918 2022 0813 2918 2022. Anda juga yang masih dalam perjalanan ya, nggak sempat WA, Anda cukup miss call di nomor tersebut. Miss call saja sekali, jangan berkali-kali gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Oh iya, soal pengiriman bagaimana nih Pak Ustadz? Nah, pengiriman seperti biasa kita akan subsidi 100% untuk 100%. Wilayah Pulau Jawa ya. Oh, Pulau Jawa nih ya? Ya, jadi Pulau bukan hanya Jawa. Jabodetabek ya? Tidak, wah, seluruh luar Pulau biasa Jawa. ini ya. Keren ini ya. Jadi harganya net udah nggak mikirin apapun. Iya, Saya nggak mikirin apapun. Pokoknya terima langsung di rumah begitu betul, ya. termasuk bonusnya. Jadi itu kalau di kilokan itu sekitar hampir 18 kilogram. 18 kilogram. Hampir 18 kilogram. Karena memang bukunya tebel, masih plastikan lengkap ya. Nah, nanti pembayarannya juga setelah barang itu diterima. Setelah diterima baru betul. pembayaran ya. Nah, yang penting pemesanan tunai pertama itu harus jelas gitu ya. Iya, makanya saya ingatkan nomornya bagi yang barusan mendengarkan ya. Saya ulangi, nomor cantiknya adalah nomor rahmat Allah kita unduh ini. 0813 2918 2022 0813 2918 2022. Ketik El Sinta, nama, alamat, cantumkan tunai. Nanti saya akan kasih tahu juga bagi yang angsuran bagaimana gitu ya. Iya. Oke. Baik. Kita bahas dulu mungkin ya. Iya dong. Oke, Pak Ustadz, apa sih sebetulnya keunggulan buku ini sehingga pendengar kita itu perlu membaca buku ini oleh seluruh kaum muslimin bahkan? Ya, pertama bahwa buku ini ditulis oleh pakar Al-Quran ya, yang sekaligus mengerti budaya Nusantara. Nah, kenapa kok perlu mengerti budaya? Karena ternyata Islam itu indah, gitu. Dan Islam itu ternyata mudah. Dan Islam itu memberikan solusi kepada seluruh permasalahan umat. Nah, kenapa kadang-kadang kok Islam itu dianggap tidak indah? Bahkan ada yang berani membakar Al-Quran, ya enggak? Ngeri itu. Kenapa Islam itu ditafsirkan sebagai ngeri, kasar dan keras gitu ya. Dia. Nanti kalau kita membaca buku ini ya, nanti akan terhenyak ya, akan kaget gitu ya, akan kaget. Kenapa Ustaz? Kenapa? Karena misalnya nih, saya ambil saja seorang penulis, kan ada ini, beliau baru almarhum ya, Pak Ibu Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggu itu. Beliau kan baru dipundhut oleh Allah 23 Juli 2021 tempo hari. Kan di El Sinta juga diumumkan ya. Ini beliau itu adalah pakar fikih perbandingan mazhab asal Indonesia. Perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Mesir dengan predikat cum laude. Nah, itu salah satu penulis buku ini. Kalau kita ngerti perbandingan mazhab ya, maka kita akan menjadi ngerti betapa Islam itu mudah. Nah, gitu. Bagi jamaah haji kemarin kita tahu tuh, kalau mazhab Syafi'i kalau senggolan kan batal. Tapi di sana harus intikal mazhab, ganti mazhab. Gitu ya. Nah, itu ahlinya adalah salah satu penulis buku ini. Nah, sehingga Islam itu mudah. Kemudian yang kedua, keunggulan yang selanjutnya adalah karena ditulis oleh para pakar ya, misalnya masalah zakat, berarti nanti yang menulis adalah Profesor Dr. Didin Abidudin, kan begitu. Terkait dengan masalah Al-Qur'an ya, Profesor Sako Muhammad, kan begitu. Kemudian Profesor Nazaruddin Umar ya, itu sudah pasti ya ahli-ahlinya. Kemudian pakar-pakar yang lain itu di sini. Nah, sehingga apa? Sehingga ini ternyata buku ini menjadi tidak hanya bestseller di Indonesia, Mas Suryo dan pendengar El Sinta. Ini ternyata saya baru tahu itu sebulan yang lalu ini. Ternyata menjadi bestseller di Singapura. Oh ya. Ya, jadi tempo hari pas saya siaran itu, saya memang pas di pas di sebuah tempat, saya masih di Jakarta. Itu ada pesanan dari Singapura. Oh. Betul gitu kan? Nah, saya pikir langsung dari Singapura, ternyata saudara yang di Indonesia yang di Singapura. Nah, ketika telepon ke sana, ternyata di sana memang menjadi bestseller di Singapura. Oh. Itu. Ya, karena apa? Mungkin dia pengen lihat
bagaimana kok Indonesia toleransinya luar biasa? Nah gitu itu Indonesia itu kan Masih- contoh sebenarnya. Betul. Indonesia memang kayaknya bagaimana? Sebenarnya Indonesia itu contoh. Kalau Mas Mario berangkat haji atau umroh, mengatakan Indonesia mesti dipeluk, dicium sama mereka. Karena apa? Karena paling santun. Betul, nggak ada orang lagi sholat melewati pundak-pundak misalnya gitu ya. Iya, iya, iya. Karena mereka seperti kan mereka langsung bablas di depan gitu ya. Pernah kan ya gitu. Oke. Ya saya 2 kali umroh di tahun yang berbeda tuh selalu mereka tuh Indonesia, wah dikasih hadiah macam-macam. Kenapa? Karena Indonesia itu memang santun gitu loh. Nah, kesantunan itu akan terpotret dalam buku Tafsir Maudhu'i ini gitu. Oke. Sehingga apa? Sehingga siapapun yang membaca buku Tafsir Maudhu'i itu akan merasa pede gitu loh berislam itu. Merasa percaya diri. Memang Islam itu ya indah gitu. Islam itu santun, toleransinya itu sangat tinggi. Jadi ketaatan tuh kita kepada Allah. Bukan saya, misalnya nih saya sergap sholat tahajud, kemudian saya melihat Mas Feryo kok masih tidur, terus kemudian saya bilang, kamu nggak kayak saya, nggak kayak gitu. Iya, iya. Nah, jadi tadi ya pegangan pertama Islam rahmatan lil alamin, Nah, kemudian itu. berpegang teguh pada hablum minallah hablum minanas. Ya. Itu yang kesalahan sosial tadi ya, sehingga orang melihat kita melihat Islam misalnya, mereka dengan wajah yang teduh, Betul sekali, yang damai, betul sekali. begitu ya? Iya, kan ada lagu apa ya itu Tabassam. Artinya senyum ya. Jadi senyum itu adalah ajaran Rasulullah yang luar biasa yang bisa kita lihat di jilid 10. Nah, itu tentang nubuah ya. Nubuah itu dahsyat sekali. Ternyata permasalahan umat yang berat itu kalau ditangani dengan dengan tersenyum itu luar biasa ya. Ini saya sampaikan dulu. Di samping bahasa Inggris tadi ya. Ternyata diterjemahkan dulu dalam bahasa Arab coba. Yeah. Buku ini. Yeah. Nah, padahal aslinya bahasa Indonesia Bahasa justru. Indonesia, gitu Kan ya. umumnya kan kita itu mengeluarkan karya yang berbahasa Arab kemudian terjemahnya bahasa Indonesia ya. Kekayaan yang luar biasa nih ya. Itu dia, buku ini itu dia. Ya, itulah makanya mengapa saya mengorbitkan kembali. Makanya bagi yang telah membeli buku Tafsir Maudhu'i dibuka kembali. Karena tempo hari saya telepon ke teman yang di Riau ya. Beliau sudah doktor ya dia. Itu saya tanya, Mas, sudah dibaca belum buku tafsir yang sudah dibeli? Mas, ternyata saya tidak ngira. Ternyata buku ini itu ketika saya mau ceramah itu tinggal saya ambil. Kenapa? Aplikatif dia bilang. Dia kan bekerja di dinas ketenagakerjaan ya. Ketenagakerjaan. Nah, ketika dia mentraining para karyawan, kemudian dia ketika memberikan ceramah di muka umum gitu ya, ternyata kita seolah-olah memandang Al-Quran itu berbicara dengan kita. Nah, itu karena hebatnya cara penuturan buku ini. Karena buku ini pertama memang ditulis oleh para pakar yang sifatnya itu ilmiah. Ilmiah itu ciri-cirinya itu rujukannya jelas gitu ya. Rujukannya jelas, di footnote itu ada diambil dari mana sumbernya gitu ya. Misal kan membahas mengenai masalah Islam itu di samping rahmatan lil alamin itu kan juga ummatan wasaton gitu ya. Ummatan wasaton itu artinya apa? Islam itu agama pertengahan. Yang membahas siapa? Itu ternyata ulama-ulama besar dunia. Itu dicantumkan di dalam buku Tafsir Maudhu'i ini, sehingga siapapun yang membaca buku ini akan merasa cukup untuk tidak perlu membaca buku lain seolah-olah. Seakan-akan begitu. Karena apa yang dibutuhkan untuk menjelaskan berbagai hal kepada umat sudah terjawab dalam buku ini. Okay. Nah, oleh karena itu seperti Pak Kiai Haji Khalil Nafis ya selaku MUI bidang dakwah ya, ketua MUI itu selalu menganjurkan buku ini agar buku ini dimiliki di rumah-rumah. Ya, kaum muslimin. Kenapa? Karena ini tidak mesti memandang seperti teman saya yang di Riau tadi ya, yang dia tidak ngira kan karena sesama teman akhirnya beli gitu kan ya. Setelah dia buka, ternyata bukunya luar biasa. Nah, siapa yang menjelaskan itu? Misalnya ummatan wasaton. Itu dibahas oleh Ibnu Katsir, kemudian oleh Al-Alusi, oleh Al-Kalbi, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mutawalli Asy-Sya'rawi itu banyak yang kenal kan, yang suka nulis sejarah itu ya. Yang kontemporer itu. Islam kontemporer. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi juga Sayyid Qutb. Jadi tidak hanya Qaradawi. satu. Iya. Jadi tidak hanya satu ulama yang membahas. Sehingga ada yang mengatakan buku ini adalah panduan seorang muslim agar apa? Agar indah dalam berperilaku, mudah dalam berdakwah, dan juga cerdas dalam berperilaku, kan begitu. Jadi sebetulnya buku ini bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, siapapun. Ya? Tadi kan belum rampung ya. Tadi belum rampung pembahasannya itu. Yang hebat lagi ini Mas Feryo dan pendengar Elsinta yang dirahmati Allah. Ya, di situ ada pembahasan mengenai masalah maqasidus syariah, memahami tujuan utama syariah.
Nah, nanti kita akan menjadi terhenyak juga ketika membuka jilid terakhir, jilid 11. Contoh ini, melindungi agama atau hifdzuddin dan implementasinya itu kayak apa? Gitu. Apakah kita menjadi orang yang tidak mau bertegur sapa karena orang tetangga beda agama? Misalnya ini. Nah, atau yang kedua misalnya melindungi jiwa dan implementasinya hifdzun nafas. Itu seperti apa? Di situ digambarkan ya bahwa kita menyakiti diri sendiri tidak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Nah, maksudnya tafsiran apapun agamanya. Betul, betul. Jadi tafsiran itu ada di dalam Al-Qur'an yang jelas, kemudian dibuka lembaran-lembaran itu dalam hadis-hadis sahih, itu namanya mengumpulkan ayat-ayat yang serupa gitu ya, itu dikumpulkan dan kemudian ditafsirkan oleh ahlinya. Jadi cara penjelasan buku ini begitu. Yang serupa itu satu masalah, bahkan banyak ayat yang membahas itu, kemudian dikumpulkan, kemudian ditafsirkan di situ. Itulah namanya munasabah ya, ayat-ayat yang terkait dengan yang semisal. Itu sehingga apa? Sehingga kita di dalam memahami ayat itu tidak saklek gitu. Nah, harus lewat ulama gitu loh. Kalau enggak berbahaya banget. Jadi enggak hitam putih ya Ustaz. Betul. Makanya sekarang ini kan saya kaget juga. Masa sih hari gini masih ada orang yang memahami pemahaman terorisme atau apa itu ya? Kok masih ada gitu ya? Kok masih ada? Itu pasti ngajinya belum tuntas. Dengan alasan saya jamin jihad itu. Dan lain sebagainya. Betul. Salah begitu ya? Betul. Nah, apalagi nanti ini satu lagi nih. Ada jilid 6 itu khusus membahas mengenai jihad, makna dan implementasinya. Wah, itu nanti lebih detail lagi. Ada jihad Nabi pada periode Mekah seperti apa. Itu digambarkan jihad Nabi pada periode Madinah seperti apa gitu. Sehingga apa? Sehingga buku ini dipastikan akan layak untuk dimiliki oleh siapapun. Ini komplit betul ya. Kalau benar. Dalam satu bahasan mengenai jihad sampai kepada aspek-aspek pendukung jihad itu apa saja. Nah, itu dan dia. Apresiasi jihad itu ada ya. Kalau saya ngelihat Mas Ferry ini kan sedang berjihad nih. Nah ini salah satu contoh jihad yang dibahas. Dia menjadi orang yang profesional dalam siaran ya kan, dalam dalam membawakan begitu kan, itu kan jihad juga. Sungguh-sungguh memperjuangkan apa? Memperjuangkan profesionalisme, kepentingan banyak orang, orang kan begitu. Baik Ustaz, jadi langsung saja bagi pendengar yang ingin memiliki buku ini bagaimana caranya Pak Ustaz? Dan berapa investasinya? Langsung saja ketik El Sinta, kemudian nama, alamat, tunai atau angsuran, kirim ke 0813 2918 2022. Ya, buku ini kebetulan tidak dijual di toko-toko buku manapun dan juga bebas ongkos kirim ya. Bebas ongkos kirim, dan pagi ini kita akan kasih diskon double dari harga 4.950.000. Itu diskonnya 1.050.000 plus 100.000. Sehingga nanti bagi yang membeli tunai itu cukup transfernya hanya 3,8. Nggak ada ongkos kirim seluruh Pulau Jawa. Begitulah seluruh Pulau Jawa. Ya, buku ini ditulis oleh lebih dari 20 ulama Al-Qur'an dan ahli tafsir ya. Nah, sehingga bagi yang sangat menginginkan tetapi tidak bisa tunai, nah ini dia. Nah, ini akan kita kasih kelonggaran berupa apa? Berupa diangsur, Mas Ferry. Ya, ada angsuran ya. Bagaimana? Tapi yang angsuran nggak dapat bonus musab tadi ya. Bedanya itu. Beda ya. Dan kalau juga diskon harga? Diskon harga yang pertama 1.050.000. Itu ya. Yang 100 kedua enggak. Enggak. Gitu ya. Nah, tapi angkanya gampang kok. Kalau 4 kali 975.000. Itu menjadi 4 kali itu ketemunya nanti 2 juta 3 juta 950, udah begitu ya. Jadi kalau angsuran 4 kali 975.000 rupiah sekali angsuran gitu ya. 975 kali 4. Kali 4. Kemudian yang 6 kali 650.000 selama 6 kali begitu ya. Iya betul. Nah, itu. Nah, kemudian cara pemesanan, ketik El Sinta spasi nama Anda, spasi alamat, tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Untuk pendengar yang masih dalam perjalanan nggak sempat ngetik gitu ya, cukup miss call sekali saja ya Pak Ustadz ya. Betul. Cukup miss call sekali saja nanti karena akan dihubungi. Timnya Pak Ustadz akan menghubungi. Betul. Ya. Oke, Pak Ustadz. Baik. Jadi sekali lagi ketik ketik El Sinta, kemudian spasi nama Anda, spasi alamat, tunai atau angsuran. 0813 2918 2022. Jika Anda termasuk 35 orang yang membeli tunai, maka selain mendapatkan, kuotanya kayaknya hampir habis nih, tapi lanjut aja, Anda usah khawatir ya. Anda cukup membayar 3.800.000 rupiah dari
Rp4.950.000, Anda cukup membayar Rp3.800.000. Kemudian Anda juga akan mendapatkan bonus mushaf Al-Quran Jumbo Al-Khabir. Ya. Itu ada terjemahannya ya. Ya, ada Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi Anda untuk mempelajari. Ya, begitu ya. untuk mencintai Al-Quran. Mencintai ya kan? Al-Quran. Senang gitu baca. Ya. Baik, jadi Pak Ustadz 0813 2918 2022 begitu ya? Iya. Oke, Ya. Pak Ustadz kita jeda lagi. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran Tematik. Untuk melejitkan pengetahuan dan pemahaman Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemudahan. Tafsir Maudu'i Tematik adalah karya para ahli tafsir Indonesia untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem dalam masyarakat melalui petunjuk Al-Quran. Memakan waktu 5 tahun dalam penyusunannya dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kini hadir buku petunjuk bagi kehidupan manusia, 11 jilid hardcover, 3.652 halaman yang akan menuntun kita memahami keindahan ajaran Islam dan langsung bisa dipraktekkan. Ikuti pembahasannya dalam Radio Talk bersama Ustadz Eko Pamuji, selaku konsultan penerbit PT Lentera Ilmu Makrifat yang akan membedah buku ini. Senin, 11 September 2023 pukul 8 pagi. Setiap tahun, 17 Agustus bukan hanya menjadi momen peringatan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menjadi momen yang penuh dengan semangat dan harapan baru. Tahun ini, semangat kemerdekaan menggelora lebih kuat dengan adanya kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk komitmen nyata untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghapusan sanksi administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Langkah ini bukan hanya sebuah keringanan finansial, tetapi juga simbol dari dukungan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, 1. Manfaat jangka pendek dan dampak jangka panjang, di mana dalam situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, kebijakan ini memberikan nafas lega bagi masyarakat yang mungkin terbebani oleh kewajiban pajak. 2. Mendorong pendekatan proaktif dalam pembayaran pajak. Dengan sanksi administrasi yang dihapuskan, pemilik kendaraan akan merasa lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. 3. Kesadaran dalam membayar pajak. Tidak hanya sekedar memberikan keringanan finansial, kebijakan ini juga bertujuan untuk membentuk kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak di masa depan. Melalui kewajiban membayar pajak, kita berperan dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor penting lainnya. Dengan mengambil langkah positif ini, pemilik kendaraan dapat merasa bangga menjadi bagian dari transformasi positif kota ini. Mari manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan jadilah bagian dari perubahan yang lebih baik. Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran Tematik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tafsir Al-Maudu'i, Tafsir Al-Quran Tematik, buku rujukan memahami Islam yang utuh, luas dan luas, solusi problematika umat saat ini. Masih bersama Ustadz Eko Pamuji, konsultan PT Lentera Ilmu Makrifat. Bagi Anda yang baru bergabung dan Anda ingin memiliki buku ini, Anda tadi nggak sempat mendengar secara utuh ya, penjelasan mengenai cara memiliki buku ini, saya ulangi lagi. Buku ini tebal, ada 11 jilid. Buku ini ada 11 jilid, kemudian tebalnya 3.652 halaman. Dan ini penampakan fisiknya buku Tafsir Al-Maudu'i ini ya. Jadi ada 11 jilid. Ya, harganya Rp4.950.000. Ini harga normal, tapi untuk pembelian untuk 35 pembeli tunai pertama, Anda akan mendapatkan diskon spesial ya, diskon spesial Rp1.050.000. Ya, kemudian ditambah lagi 100.000 khusus yang pagi dari ini. Pak Ustadz Eko ini, khusus pagi ini. ya. Jadi Anda cukup membayar Rp3.800.000. Ini masih ada bonus lain. Bonus lainnya adalah Al-Quran terjemahan ya. Iya. Al-Quran Jumbo di sini, bonus mushaf Al-Quran Jumbo Al-Khabir ukuran 27 kali 38 cm. Ya. Tapi ini hanya untuk 35 pemesan tunai Ya, begitu ya. yang ke-36 yang masih berlangsung talkshow ya. Yang 36 nanti dan seterusnya. Dan seterusnya nggak dapat ya nggak dapat bonus ya. Al-Qur'annya. Nah, kemudian yang mengangsur bagaimana caranya? Kalau untuk diangsur gampang. Angsuran 4 kali angsuran Rp975.000. Sekali angsuran Rp975.000. Kemudian bagi
angsuran 6 kali angsuran Rp650.000. Ya, ini yang angsuran nggak dapat bonus gitu ya. Bonus musab nggak dapat. Oke. Nah, cara pemesanan sekarang. Ketik El Sinta, spasi nama Anda, spasi alamat, tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Saya ulangi, 0813 2918 2022. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, Anda cukup miss call, sekali saja miss call-nya. Karena nanti timnya Pak Ustadz Eko akan menghubungi Anda. Begitu kira-kira ya. Pak Ustadz, kita lanjut Pak Ustadz. Siap. Di segmen ini kita akan mengupas apa saja buku setebal 3.652 halaman ini, Pak. Ya, jadi buku yang setebal 3.652 halaman ini mengupas berbagai masalah tentang keumatan ini. Ini yang paling penting. Kenapa kok ini penting dan yang membahas itu kok sampai 20 lebih pakar? Karena masing-masing membahas sesuai dengan keilmuannya. Ya, tempo hari ada seorang dokter spesialis yang sampai membeli langsung 2 set ya. Kenapa? Karena beliau punya pemikiran memang kalau dari sisi harga dan dengan isinya itu kan nggak seimbang. Ada masalah cloning, ada masalah transfusi darah, ya. Kemudian masalah sekarang saya melompat sedikit masalah sosial LGBT misalnya ya. Ini permasalahan umat yang luar biasa itu. Nah, ini harus kita tangani bersama. Nah, buku ini kalau nanti ditaruh di dalam masjid nanti bisa bareng-bareng dibahas karena masjid itu adalah tempat di mana orang-orang bersujud kepada Allah, di mana orang-orang mengkaji agama yang benar dan kontribusinya sangat besar terhadap bangsa dan negara ini. Siapapun yang masuk ke masjid ya. Karena dia itu apa? Dia itu kan oleh para kiai diajarkan kesantunan dan seterusnya gitu ya. Nah, ada yang melenceng sebagian, yaitu apa? Yang ketika memahami Al-Qur'annya tidak utuh. Nah, oleh karena itu paling pokok atau hal-hal yang dibahas dalam buku ini adalah potret bagaimana Islam misalnya nih pada jilid 8 halaman 160 ya. Nanti pendengar bisa melihat potret masyarakat Madinah. Itu ternyata Rasulullah SAW itu adalah figur sentral dalam 4 hal. Pertama dalam hal akidah. Dalam hal akidah bagaimana menyembah kepada Allah tidak ada duanya, hanyalah Allah. Jadi akidahnya itu bersih murni. Kemudian juga di dalam syariah, dalam peribadahan. Itu pasti ya. Tetapi juga di dalam akhlak. Nah, ini yang paling penting. Dan ternyata pada zaman itu masih ada orang Yahudi yang mengancam Rasulullah SAW. Masih hidup dengan damai di situ. Ada orang-orang non-Muslim juga hidup dengan damai di situ. Bahkan Rasulullah mengingatkan untuk tidak mengusik betul, mereka. Gitu betul ya. Betul sekali. Nah, ini menjadi contoh kajian-kajian sehingga di dalam 100 tokoh dunia itu, meskipun dia non-Muslim, kan menempatkan Rasulullah SAW nomor 1 ya. Nah, itu nanti lihat di jilid 10 tuh yang terkait dengan masalah nubuah ya. Nah, sehingga apa? Sehingga siapapun yang membaca buku ini, apapun profesinya itu butuh. Dia pakar hukum perlu membaca buku tafsir Maudhu'i. Dia dokter spesialis atau dokter umum itu perlu membeli tafsir Maudhu'i. Jadi sebetulnya tafsir Al-Maudhu'i ini sebetulnya rujukan untuk siapapun. Untuk siapapun. Untuk profesi apapun. Profesi apapun. Termasuk ibu rumah tangga misalnya. Ibu rumah tangga melihat anaknya kok rumit bagaimana menghadapi gadgetan terus-menerus gitu. Gitu kan. Kadang-kadang gitu ya. Ini anak udah tak kandani begini kok orang mempan-mempan gitu ya. Apa nih? Saya pakai bahasa Jawa nih ya. Kok enggak apa ya? Ya enggak nurut lah gitu. Enggak nurut gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang berserakan di rumah-rumah memang informasinya itu informasi ke arah anak berperilaku. Nah, sekiranya tafsir Maudhu'i ini taruh di atas meja, kemudian di sana jilid 1, di sini jilid 2, di sana jilid berapa lagi berserakan gitu ya. Nanti suatu saat ketika ini membaca, nah pas yang dibaca oleh emak-emak atau ibu rumah tangga itu kok masalah pembangunan generasi muda. Nah, nanti akan terhenyak. Karena apa? Di dalam buku yang terkait dengan generasi muda ini nanti dibahas tentang tanggung jawab keluarga dalam pembinaan generasi muda. Kemudian generasi muda dan agenda tafaqquh fiddin, memahamkan agama itu kayak apa? Hari gini yang sulit itu ya. Yang menarik sebetulnya di sini di jilid 4 pembangunan generasi muda ada bahasan mengenai fase kehidupan individu. Nah, itu dia. Nah, ini yang menarik tadi soal itu psikologi itu kan. Iya. Nah, itu Al-Qur'annya lengkap Mas Wiryo ya di situ dan pendengar El Sinta. Nah, sehingga apapun termasuk masalah misal nih
konflik antar generasi kadang-kadang terjadi loh. Ya. Nah, ini dibahas dengan tuntas di situ. Ya. Kemudian aktivis dan aktivitas generasi muda itu dicantumkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu kan ternyata di dalam Al-Qur'an ini saya juga baru tahu dalam membaca buku tafsir Maudhu'i ini. Itu kan pakai kata fata. Fata itu artinya pemuda ternyata. Jadi ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala ayahnya Azar ya, yang adalah tokoh dalam membuat patung ya, itu ternyata masih anak-anak, masih muda gitu. Lah, makanya kemukjizatan Al-Quran itu nanti akan melahirkan generasi muda yang pemberani. Jiwa-jiwa aktivis itu sebetulnya sudah ada sejak Iya. Nabi Ibrahim dulu ya. Betul. Pemberontak gitu ya. Iya. Pemberontak ya tadi. Ke dalam yang hal-hal yang mungkar ya kan. Tetapi tahu persis kondisinya gitu kan. Nah, makanya kenapa kok ditulis oleh ulama-ulama yang mengerti tentang keindonesiaan ini, buku ini yang jelas, ini kalau saya baca berkali-kali ya, ini punya tujuan apa? Punya tujuan bahwa keunggulan Islam itu di atas segalanya gitu loh. Itu yang saya simpulkan itu begitu. Betul. Kemudian dalam ilmu pengetahuan juga gitu. Dalam ilmu pengetahuan kemarin sempat saya baca, ini belum pernah saya baca waktu itu, tentang penciptaan alam ya. Itu ternyata alam raya itu pada mulanya itu satu dan pada mulanya masih berupa kabut dan seterusnya. Nah, ini bagi penggemar ilmu pengetahuan itu perlu memiliki buku tafsir Maudhu'i. Indah sekali Mas Surya bahasanya itu. Ya, indah sekali. Jadi benar. Penciptaan alam itu penciptaan alam raya dari kabut begitu ya. Betul. Kemudian dulu langit dan bumi itu menyatu gitu ya. Kemudian dipisahkan oleh Allah. Dan sampai detik ini ternyata dalam pengamatan teleskop Hubble itu ternyata bumi itu alam raya itu memuai, meluas terus-menerus. Itu di Al-Quran itu ada ternyata. Nah, ini artinya untuk bahasan begitu bagi yang senang dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan terhenyak betapa Al-Quran itu memang dari Allah gitu loh. Nah, itu makanya di dalam Al-Quran kan ada nih, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha gitu ya. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran atau hati kamu terkunci? Jadi ketika melihat gitu pohon-pohon, kemudian gunung-gunung, lautan, binatang melata sujud kepada Allah. Lah kalau manusia kok sampai nggak sujud kepada Tuhannya itu kayak apa? Nah, ini bahasanya sungguh sangat lengkap di sini. Jadi memang dalam Al-Quran tadi dijelaskan misalnya tahapan-tahapan penciptaan alam, betul. Alam semesta begitu ya. Nah, orang menganggap bahwa wah masa iya sih alam mulai dari kabut dan lain sebagainya. Itulah tahapan proses penciptaan. Nah, ketika ketika ilmu pengetahuan semakin maju, maka banyak profesor, maka penelitian-penelitian dilakukan, maka sedikit demi sedikit tabir keraguan itu akan terjawab bahwa betul. Misalnya yang paling sederhana, oh iya betul, ternyata memang Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah dan diutuhkan jasadnya sebagai pelajaran kan gitu ya. Betul sekali. Dan ada kajiannya di situ justru profesor non Muslim yang membenarkan hal itu kan gitu ya. Jadi itu ciri-ciri salah satu hal yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dijelaskan, dikumpulkan di tafsir Al-Quran tematik ini ya. Oke, ini luar biasa. Caranya bagaimana mengomentari mereka itu, penulisnya buku ini, endingnya itu kekuasaan itu tidak abadi. Nah gitu. Maka tidak boleh diperjuangkan sampai habis-habisan. Sampai mati-matian. Mati-matian tapi menzolimi, kan begitu. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu bagi yang hadir ini langsung saja Pak Ustaz. Cara pemesanan ini karena waktunya semakin mepet. Nah, segera ambil HP Anda, ketik Elsinta. Ini saya kasih tahu, enggak usah ragu-ragu, segera untuk mendapatkan Mushaf Al-Khabir juga dan diskon 1.050.000 per 100.000 untuk pagi ini, yang biasanya itu hanya 1.050.000 untuk diskonnya, kali ini diskonnya plus 100.000 sehingga 1.150.000. Jadi cuman bayar hanya 3.500.000, itu juga 3.800.000 begitu buku sampai. Ketik Elsinta, nama, alamat yang lengkap, cantumkan tunai atau angsuran. Kirim ke 0813 2918 2022. 0813 2918 2022. Siapapun yang telah berinvestasi tidak akan menyesal selama-lamanya. Karena ini bukunya ini luar biasa ya. Saya tambahin sedikit terkait dengan masalah investasi cerdas ya. Investasi cerdas buku ini tidak sampai 5 juta. Bahkan hanya 3,8 ya. Bahkan hanya 3,8. Dan kalau angsuran itu totalnya menjadi 3,9. Ini saya tadi salah bilang. Hanya 3,9. Enggak sampai 4 juta. Enggak sampai 4 juta. Tetapi bisa diwariskan. Bisa dihadiahkan. Dan bisa siapapun diwakafkan. itu dia. Dan siapapun
meskipun tidak ngerti ilmunya, saya punya keyakinan kalau membaca buku itu sang pemilik akan mendapatkan pahala sampai ke alam barzah sekalipun. Jadi langsung saja pesan El Sinta, ketik nama Anda, spasi alamat, spasi tunai angsuran, kirim ke 0813 2918 2022. 0813 2918 2022. Pak Ustadz, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk, Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran Tematik. Ya, halo Mams. Hai Kak, udah sampai kantor sayang. Wait, udah dong Mamski. Oh, syukurlah kalau gitu. Emang kenapa, Ma? Ini, Mama lagi denger radio El Sinta. Infonya arah ke kantor kamu tuh macet banget deh. Ada kecelakaan katanya. Nah, iya Ma. Tadi kakak juga denger radio El Sinta. Ada info itu. Langsung aja aku ambil alternatif jalan lain. Jadi lebih lancar deh sampai kantor. Ini buktinya aku udah di kantor. Mama di mana? Oh, Mama udah OTW kantor juga. Tadi pas jalan keluar dari perumahan, aduh macet parah banget deh. Info dari Radio El Sinta, ada kegiatan di kampus sebelah rumah perumahan kita itu. Duh, bikin macet banget deh. Ya udah deh, Mama ambil arah kanan aja, lebih lancar nih. Wah, untung kita dengar Radio El Sinta ya, Ma. Jadi lebih lancar deh perjalanan. Iya, Radio El Sinta kan basic kita banget loh. Pokoknya oke deh. El Sinta on the road. Ya udah Kak, selamat kerja ya. Oke deh, makasih Mams. Mama juga hati-hati di jalan ya. Jangan lupa Mas, stay tune El Sinta terus. Pasti dong. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk, Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran Tematik. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang ingin memiliki buku ini langsung saja ketik El Sinta, kemudian spasi nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0813 2918 2022. 0813 2918 2022. Investasi dari Rp4.950.000, Anda cukup membayar Rp3.800.000 karena ada diskon spesial Rp1.050.000 plus Rp100.000. Kemudian 35 pembeli tunai pertama, Anda juga akan mendapatkan bonus, ya, bonus Mushaf Al-Quran Jumbo Al-Khabir 27 kali 38 cm. Ini bagus banget juga bukunya ya. Dan bagi Anda yang ingin membayar secara angsuran, ada pilihannya 4 kali boleh, 6 kali boleh. 4 kali sebesar Rp975.000 sekali angsuran, kemudian yang 6 kali Rp650.000. Jadi langsung saja 0813 2918 2022. Pak Ustadz, singkat saja Pak Ustadz, dari buku ini saripati lah ya kira-kira ya. Siap. Ini menceritakan tentang apa sebetulnya tafsir Al-Quran? Jadi tafsir maudhu ini meskipun judulnya tafsir, itu sebenarnya mengupas masalah-masalah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan kita. Langsung bersinggungan dengan kehidupan kita, sehingga apa? Hal itu menjadi aplikatif bagi siapapun. Misal nih, masalah pencucian uang atau money laundry, itu dibahas dengan tuntas di sini. Dalil-dalilnya, ya, kisah-kisah masa lalu seperti apa? Apa ada zaman dulu money laundry? Ternyata ada. Ada juga ya? Ada. itu makanya gitu. dibahas ya? Iya. Ya, dalam kemudian Al-Quran. Haji sunnah dan tanggung jawab sosial. Haji sunnah loh ya. Haji sunnah. Tanggung jawab sosial. Ada yang wajib, ada yang sunnah hanya. Betul. Haji sunnah artinya lebih dari sekali kan menjadi tidak wajib lagi, gitu kan? Nah, apakah perlu memaksakan? Apakah lebih cenderung diinfakkan untuk tetangga kita yang kita lebih susah, maslahat ya, kan gitu, tadi lebih ya. Nah, sehingga apa? Kemudian masalah kepemudaan tadi ya. Jadi ada hal-hal psikologis terkait dengan pertumbuhan pada saat dari anak kecil sampai dewasa dan seterusnya, itu harus berbuat apa sebagai orang tua. Ada istilah, ada fase usia ya. Nah itu dia, fase-fase usia. Kemudian hal yang penting lagi ini yang sampai sekarang itu belum selesai ya, yaitu masalah operasi plastik dan ganti kelamin misalnya ya. Itu kan masalah-masalah sosial yang ada sekarang tuh. Itu sudah dibahas juga dibahas dengan tuntas. Di jilid 7 itu ya. Dan masalah yang
kekinian juga, misalnya homoseksual, lesbian, pandangan hukum Islam cangkok ginjal misalnya. Itu pun ya ada. Transplantasi itu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi segala keilmuan yang ada permasalahannya pada umat itu difikirkan siang malam selama 5 tahun oleh para pakar Al-Quran Indonesia ini, agar apa? Agar memberikan solusi kepada masyarakat, siapapun dia. Apakah dia individu, apakah pemimpin masyarakat level kecil, sampai pemimpin negara. Oke. Nah, jadi buku ini siapapun boleh memiliki buku ini, khususnya mereka para dai, untuk guru siapapun. agama, atau siapapun gitu ya. Apalagi karena ini jadi rujukan Pak Ustadz ya, dalam menyampaikan berbagai hal kehidupan manusia gitu, kira-kira Pak Ustadz ya. Iya, betul. Oke, jadi cara investasinya bagaimana Pak Ustadz? Cara mendapatkan buku ini Pak Ustadz? Ya, jadi seperti biasa, ketik Elsinta yang kita cantumkan, kenapa? Karena promo yang tambah 100.000 itu juga dari Elsinta itu. Gitu ya. Silakan, kemudian Ustaz. nama, kemudian alamat yang lengkap, cantumkan RT RW dan ancar-ancarnya. Nggak usah khawatir karena ini free ongkir ya untuk seluruh wilayah Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa, saya tadi belum sampaikan ada subsidi lah ya. 50%. 50%. Subsidi ongkirnya yang 50% Subsidi ya. ongkir 50%. Bukan diskonnya 50%. Cantumkan tunai atau angsuran, kirim ke 0813 2918 2022. 0813 2918 2022. Nggak usah khawatir bagi yang lagi di jalan, ya. Untuk menjaga keamanan, saya berdoa mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Cukup miss call, nanti akan dihubungi oleh tim kami dan akan di call back ketika ibu bapak siap untuk kita telepon. Nah, demikian ya. Baik, jadi saya bacakan beberapa hal yang dibahas dalam buku ini. Ada 11 jilid. Jilid pertama Al-Quran dan Kebinekaan. Jilid kedua Tanggung Jawab Sosial. Jilid 3 Komunikasi dan Informasi. Jilid 4 Pembangunan Generasi Muda. Jilid 5 Al-Quran dan Kenegaraan. Jilid 6 Jihad, Makna dan Implementasinya. Jilid 7 Al-Quran dan Isu-isu Kontemporer 1. Kemudian Al-Quran dan Isu-isu Kontemporer 2. Nah, di sini mencakup cloning dan lain sebagainya. Kemudian jilid 8 Moderasi Islam. Kemudian jilid 9 Kenabian atau Nubuah dalam Al-Quran. Jilid 10 Sinergi Internal Umat Islam. Dan jilid 11 Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dan Maqasidus Syariah atau memahami tujuan utama syariah. Ini semuanya lengkap dalam tafsir Al-Quran tematik, buku rujukan memahami Islam yang utuh, luas dan luas, solusi problematika umat saat ini. Bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, gampang sekali, mudah-mudahan masih ada slot untuk 35 pembeli tunai pertama, karena diskonnya gede. Kemudian ada bonusnya juga. Betul. Jadi dari harga Rp4.950.000, Anda dapat diskon Rp1.050.000 plus Rp100.000. Jadi cukup membayar Rp3.800.000 untuk 35 pemesan tunai pertama. Kemudian ada bonus lagi. Bonusnya adalah Mushaf Al-Quran Jumbo Al-Khobir ukuran 27 x 38 cm. Ini tidak berlaku untuk yang angsuran. Ya, angsuran enggak. Jadi angsuran Anda bisa mengangsur ada pilihannya 4 atau 6 kali. Yang 4 kali Rp975.000 sekali angsuran. Kemudian yang 6 kali Rp650.000 sekali angsuran. Sekali lagi, ketik Elsinta spasi nama spasi alamat tunai atau angsuran, kirim ke 0813 2918 2022 0813 2918 2022. Singkat Pak Ustadz, 1 menit. Terima kasih. Saya berdoa semoga yang sudah membeli akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilipat gandakan pahalanya. Amin. Karena hari gini orang membeli buku bagi saya adalah sebuah jihad yang luar biasa. Ya, oleh karena itu bagi siapapun yang telah berinvestasi, yakinlah bahwa itu pertama pasti akan kembali, dan yang kedua bisa dibawa mati. Itu yang paling penting. Karena hidup kita itu hanya sebentar, dan kesungguhan yang harus kita perjuangkan adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa afqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka lupakan sejenak dan berinvestasilah untuk membeli buku, karena di situ penuh dengan ilmu. Wallahu alam. Atas segala kealfaan dan kelemahan saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Wiryo. Terima kasih Pak Ustadz Eko Pamuji, konsultan PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Suryo, selamat pagi, sampai jumpa.